Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Ahmad, PLT 1 Majalengka. Saya mendapat kepercayaan dari Kanwil Provinsi Jawa Barat untuk mengisi sementara dalam rangka kekosongan pensiun dari Pak Adi. Sudah tentu bahwa keberadaan saya di sini juga terlepas sebentar atau lama atau berlanjut juga. Saya punya program, saya punya target bahwa sekecil apapun keberadaan saya dalam suatu organisasi harus mempunyai makna yang besar untuk organisasi. Untuk itu dalam pelaksanaan PLT ini kami punya program untuk memajukan Majalengka, satu Majalengka sebagai madrasah umum Kabupaten Majalengka. Kemajuan suatu madrasah tidak akan berhasil tanpa diawali dengan satu tentang kedisiplinan. Disiplin bagi saya merupakan harga mutlak yang harus dilaksanakan, karena bagaimanapun juga awal prestasi dari disiplin, baik disiplin waktu terutama untuk para pegawai dan juga siswa satu Majalengka. Disiplin pegawai itu untuk KBM juga sangat berpengaruh. Ternyata saya amati bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ketidakdisiplinan di suatu madrasah atau guru pertama adalah keberadaan LKS. Saya tidak suka sekali dengan LKS. Kenapa? So yang ngajar itu adalah bapak dan ibu, tapi ternyata yang buat soal kenapa orang lain, orang guru kan? Kalau lah misalnya yang buat LKS-nya guru sendiri, saya senang sebagai program pengembangan PKB untuk guru sendiri. Tapi kalau beli dari yang lain, saya nggak suka itu. Sebab dalam pelaksanaan juga, karena satu penyesatan materi yang tidak sama, yang kedua adalah eksploitasi terhadap masyarakat. Saya paham betul bahwa adanya KS juga kepala sekolah sangat besar untuk pendapatannya. Tapi bagi saya sekolah bukan untuk dapat atau bukan untuk mencari uang. Mencari uang adalah kesempatan usaha di luar. Nah demikian, kedatangan saya satu adalah pertama tidak ada KS. Sebab kenapa? Kadang-kadang guru ketika pasca mengajar, guru-guru di luar atau di kantor, anak-anak kerjakan untuk KKS. Nah itu alasannya kenapa KKS nggak suka. Kedua atau ketiga, saya pengen disiplin beradministrasi. Artinya bahwa administrasi guru ataupun keuangan juga sangat penting bagi kami. Kalau guru sebelum proses pembelajaran, idealnya harus mempunyai administrasi dulu. Jangan seperti ujuk-ujuk ketika administrasi belum selesai, kenapa ngajar harus dimulai? Nah ini lucu sekali. Begitu juga untuk keuangan. Saya perlu betul adanya transparansi daripada semua pihak. Nah demikian saya inginkan dengan keuangan juga, baik dengan bapak, ibu ataupun juga dengan TU. Saya inginkan adanya, jangan ada dusta di antara kita. Kita transparansi aja apa adanya. Sebab kenapa? Ya itu tadi, bahwa dengan bisa yang lengkap, kemudian kita pegang regulasi yang ada, kita nggak usah takut sebetulnya. Dalam penggunaan uang masyarakat juga boleh-boleh saja, karena ada PMA nomor 16 tahun 2020 yang membolehkan itu. Tapi harus transparan betul. Mana yang bisa dibiayai oleh bos, mana yang bisa oleh. Kalau nggak bisa dibiayai oleh bos, baru kita minta ke komite. Kemudian program keempat dalam rangka untuk peningkatan prestasi kita terutama di luar akademik. Saya punya program dengan adanya diklat olahraga, baik volleyball, futsal, bulu tangkis dan lain sebagainya. Bahkan ke depan saya punya target bahwa kita harus mampu kompetisi dalam bidang panjat tebing juga. Insya Allah tahun ini saya bangun untuk fasilitas panjat tebing. So prestasi yang dicapai oleh sekolah tidak hanya saja untuk akademik, tahun akademik juga bisa dicapai. Yang kelima, saya punya program untuk saya ingin bahwa dikenal satu Majalengka itu gudangnya siswa yang masuk perguruan tinggi. Maka saya akan buka nanti bahwa begitu masuk kelas 1 ada seleksi di sini. Kelas 1, kemudian nanti seleksi, saya ambil misal 50 besar atau 100 besar. 100 besar tersebut dan ditempatkan 10 orang, satu kelas 10. Kita ngambil dengan 10 kelas, 10, IPA 10, IPS 10, sebetulnya tiap kelas. Di situ nanti selain itu wajib yang 10 itu wajib untuk mengikuti les. Jadi tidak hanya belajar di sekolah, yang 10 besar itu berhak untuk mengikuti les nanti tanpa dipungut lagi biaya.
Dan gurunya juga saya tidak berpatokan kepada hanya untuk senior saja atau junior. Sama senior junior bagi saya sama di mata saya. Yang penting kompetisinya atau kapabilitas gurunya juga yang dilihat itu. Kenapa tidak? Walaupun misalnya junior, kalau kapabilitasnya bagus, ya nggak bisa, nggak ada alasan untuk ditolak kan gitu. Nanti juga dalam diklat nanti, yang nggak les juga itu tidak tokat untuk guru dari sini. Kalau lebih bagus, misalnya kalau guru kita lebih bagus, Bang, kenapa tidak? Tapi kalau nggak ada yang bagus, berarti terpaksa cari duluan, terutama dari bimbel. Itu semua akan dibayar oleh sekolah. Sebelum itu nanti yang kita proyeksikan untuk SNMPTN, saya panggil dulu orang tua siswa yang akan mengikuti kelas les tadi, dia panggil, kira-kira mau nggak untuk nanti dilakukan atau dilanjutkan sekolahnya. Saya tidak mau ketika anaknya masuk tiba-tiba nggak jadi, nanti sekolahnya jadi korban. Saya sukanya bila anak-anaknya juga suka ambil ambisi, kemudian orang tua juga sama. Kita atur nanti, dan saya yakin bahwa ketika nanti pas keluar juga kita arahkan masing-masing perguruan tinggi apa, dan kita atur. Kalau mau satu bidang, satu dokter, satu fakultas, jangan sama ngambilnya. Saya ngambilnya kan satu-satu. Kita arahkan berbagai macam perguruan tinggi kan. Selain itu juga kita pandu nanti, dipandu bahwa lihat nilai itu jangan sampai kalau landai aja nggak boleh, langsung harusnya kan gitu. Ya saya yakin kalau dibina terus siswa akan berprestasi, sehingga ke depan nanti ketika pas ada SNMPTN bisa jadi kita bangun berapa ratus, tidak hanya seperti sekarang 45 ya sekarang 45. Ke depan nanti kan bisa ratusan tanpa dibina aja sampai segitu Pak. Apalagi kita dibina nanti akan lebih berhasil lagi kan. Kemudian yang keenam yang cukup menarik barangkali belum dilaksanakan oleh sekolah. Kita nanti akan buka peminatan akpol dan akmil. Kita panggil pelatihnya dari Kapolres ataupun Batalion 301, supaya anak tersebut dilatih untuk dia ingin polisi atau tentara, dilatih dari 3 tahun, masa 3 tahun dilatih nggak bisa masuk. Jadi tidak instan. Sekarang kan kalau ingin masuk polisi tentara sebulan menjelang latihan fisik, nanti ke depan kita akan dibina. Semua dibayar sekolah tanpa dipungut. Saya yakin ke depan juga nanti gudangnya masuk masuk akpol dari kita ada. Sebab saya sendiri orang sini puluhan tahun, baru ada tahun dulu 81 akpol selesai, wilayah selatan nggak ada. Baru lulusan MTS 5 Majalengka itu Rizky juga jebol itu 10 tahun ke belakang, alhamdulillah. Tapi sekarang kan nggak muncul lagi. Maka ke depan saya harap satu Majalengka gudangnya masuk tentara polisi dari kita. Kalau dilatih terus fisiknya, psikotes juga lihat. Tidak hanya mengandalkan instan ada sendiri kan. Program ke-7 pembagian mata pelajaran. Saya inginkan bahwa semua siapapun guru yang di madrasah harus sesuai dengan ijazah. Jadi apa yang mata pelajaran ini ampuh sesuai dengan ijazah. Saya kasihan masa depan daripada guru yang bersangkutan. Sebab banyak contoh lah, kalau tidak sesuai dengan ijazah, jangan harap untuk maju sekolah. Saya akan terjadi perbedaan kan begitu. So, proses pembelajaran matematik dan IPS juga akan berbeda. Saya ingin sesuai dengan bidangnya. 8, kita akan buka asrama. Insya Allah bahwa Juni mulai pelaksanaan pembangunan asrama siswa dengan nilai total 5,2 miliar. Dengan nilai besar tersebut kita memanfaatkan bahwa harus maksimal. Maka demikian sama kebijakan bahwa asrama tersebut akan digunakan dengan khusus pesantren tahfidz. So, saya berpendapat bahwa yang tahfidz Quran pasti pintar pada umumnya, tapi tidak menjamin umumnya pintar, tahfidz nggak dijamin. Tapi kalau tahfidz jadi ada hafidz 30 juz, udah pasti itu pintar dalam segala bidang. Maka demikian kita akan ngambil itu, terutama untuk keistimewaan misalnya masuk perguruan tinggi untuk di Unpad dan sebagainya kan gitu. Itu tahfidz itu akan dihargai. Apalagi yang misalnya hafidz 30 juz itu akan ada keistimewaan. Bahkan ada perguruan tinggi yang boleh masuk tanpa tes dengan hafidz Quran 30 juz kan.
Bahkan untuk masuk tentara, polisi juga ada keistimewaan juga. Hal paling maju aja minimal ada keistimewaan untuk masuknya. Maka saya betul akan memanfaatkan bahwa ini merupakan program unggulan yang kita akan laksanakan untuk memicu prestasi kita. Tapi sayangnya mungkin tidak semuanya dapat ditampung. Saya membatasi bahwa setahun hanya batas 80 orang untuk masuk ke situ. Sehingga nanti setelah 1, 2, 3 berarti ada 240 orang yang belajar tahfiz di sana. Termasuk gurunya juga. Kami tidak melihat bahwa basic ijazah. Mau ijazah SLA juga jadi masalah. Yang penting dia punya kelebihan hafid ya. Percuma kita menggunakan sarjana S2 kalau tidak hafid, ya apa yang akan diajarkan nanti. Maka untuk menerima guru yang tahfidz tersebut, saya tidak melihat basic ijazah, tapi betul-betul kemampuan, terutama dalam hafidz Quran. Selanjutnya 9 dalam PPDB, kita akan mulai seleksi baik lewat atlet ataupun prestasi akademik juga. Jadi yang punya kelebihan misalnya hafidz Quran, udah 5 juz sebagainya, kita akan utamakan masuk ke sini tanpa tes kan. Bahkan kita kasih penghargaan tanpa pungutan sepeser pun selama dia belajar di sini. Kita menghargai prestasinya, termasuk misalnya di bidang atlet juga. Siapa tahu nanti ke depan ada atlet nasional lahir dari kita kan gitu. Semua atlet yang besar yang lahir adalah dari bawah juga. Kemudian yang 10, ketika kelulusan kita adakan bakti sosial sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita lulus, itu adalah bakti sosial. Dan respon masyarakat juga termasuk pemerintahnya sangat baik sekali. Karena daripada hura-hura, kita lebih baik kita adakan bukti sosial sebagai rasa kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar. Dan 11 barangkali kita ada pembagian profesional, artinya siapapun yang datang ke sini tidak semua orang berhak untuk memberikan keterangan. Sama harus ada humas itu tempatnya. Hanya humas yang berhak memberikan keterangan ketika ada siapapun, termasuk wartawan sebagai nanya tentang keberadaan eksistensi pada madrasah. Kita jangan semua orang ngomong. Yang ditakutkan salah ngomong jangan begitu. Tapi kasih ke leading sektor yang merupakan itu tadi bagian daripada humas kan. Dan saya yakin dan juga tekannya kepada rekan-rekan juga, kita jangan takut dengan kedatangan tamu wartawan dan sebagainya. Kenapa? Selama kita benar, mereka datang juga akan cari informasi juga. Sampaikan aja keterangan. Kalau kita benar, salah kan gitu. Dan kita nggak mungkin kita berbuat salah ada kesengajaan. Kalaupun ada kesalahan tidak sengaja, kita minta maaf kan gitu. Tapi insya Allah sesuai dengan, kalau selama kita pegang aturan, regulasi yang ada, insya Allah kita nggak usah takut. Apalagi untuk memajukan madrasah. Kita jangan canggung, jangan ragu. Untuk kemajuan sekolah, selama kita berpegang regulasi, insya Allah kita aman. Itu barangkali berapa pola yang saya sampaikan. Mudah-mudahan program saya ke depan nanti akan berjalan maksimal, sehingga hasil yang dicapai untuk menuju madrasah hebat bermartabat bisa terlaksana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.